PDI Perjuangan merespons soal status keanggotaan putra Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan meminta Gibran untuk mundur secara resmi dari PDIP. PDIP menilai Gibran akan mendramatisasi status keanggotaannya bila PDIP mengambil tindakan pemecatan. Di sisi lain, Gibran membantah telah berstatus sebagai kader Partai Golkar. Hingga saat ini PDI Perjuangan belum juga memecat Gibran Rakabuming Raka. Meski Ketua DPC Solo PDIP, FX Rudi pernah meminta Gibran mengembalikan kartu tanda anggota. Belum ada kejelasan soal status Gibran. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun menyebut Gibran akan mendramatisasi statusnya di PDIP bila dipecat. Tidak perlu lagi didramatisir, kita kan tahu itu. Kalau kita ambil tindakan tegas pecat, nanti dia gunakan lagi itu. Waduh, saya disolimi. Sudah lagu lama itu. Yang ini jangan, bahkan ini pemimpin muda, mereka harus memberi contoh teladan bagi generasi yang akan datang. Ya, harus ada kepastian. Pemimpin itu tidak boleh membuat rakyat menjadi bingung. Bakal calon wakil presiden yang juga wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka membantah berstatus kader Partai Golkar. Meski tidak secara tegas, ini bukan pertama kalinya Gibran membantah isu tersebut. Sebelumnya Gibran juga membantah akan maju ke Pilpres termasuk soal pengurusan SKCK. Yang dulunya merah terus sekarang kuning. Memangnya saya kuning, Mbak? Ya, makasih. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebelumnya menegaskan bahwa putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sudah pamit. Hasto menyebut langkah Gibran pamit dengan Puan itu sudah sangat gamblang. Kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo. Dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan. Pengamat politik Airlangga Pribadi menilai PDIP berstrategi terkait status Gibran. PDIP dinilai menjaga ritme peta kekuatan kontestasi dalam Pilpres 2024. Belum adanya sikap tegas secara de facto dan secara de jure untuk mengeluarkan Gibran Rakabuming sebagai kader PDI Perjuangan itu sangat ditentukan oleh tentunya pilihan langgam ataupun ritme kontestasi politik yang akan dilakukan pada Pilpres 2024. Karena kalau apabila kebijakan tersebut secara cepat dilakukan sekarang, itu akan mengaruhi pembelahan politik di antara kekuatan-kekuatan yang saling berkontestasi. Tindakan tegas ataupun sanksi itu diambil tapi tidak secara formal ditetapkan. Meski berstatus kader PDIP, Gibran memilih berbeda dalam sikap partai dan mendeklarasikan diri bersama Prabowo untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Gibran mengklaim jika dirinya sudah meminta izin untuk ikut Pilpres. Tim Liputan Kompas TV. Kenapa PDIP belum secara tegas memecat putra Presiden Gibran Rakabuming Raka? Apakah karena hanya faktor menghindari dramatisasi? Analisis politiknya kami ulas bersama Wasisto Raharjo Jati, peneliti politik BRIN. Kami juga sudah mengundang perwakilan dari PDIP tetapi belum mengonfirmasi kehadiran hingga saat ini. Selamat malam Mas Wasisto. Selamat malam Mbak Priska. Gimana Mas Wasisto lihat PDIP yang gampang tampaknya soal status Gibran? Seperti gemas banget, tapi membiarkan. Apa yang Mas Wasisto baca? Apakah ia takut ada dramatisasi? Baik, tentu anggapan itu hal yang normal ya bagi partai PDIP ya, di mana memang posisi Mas Gibran ini kan menjadi kader yang potensial bagi partai ini. Dan saya pikir untuk konteks ini ada baiknya perlu kejelasan sikap dan posisi ya. Karena memang kalau misalnya dibiarkan berlalu terus seperti ini, nanti malah justru membuat publik itu makin terjebak pada opini-opini yang tidak. Jadi tentu di sini yang paling utama bagaimana kemudian hal seperti ini ya, kegambangan politik ini perlu disudahi ya. Karena memang di kontestasi Pilpres mendatang kita perlu
tahu kejelasan afiliasi politik, warna politik, sehingga tidak mendua seperti ini, Mbak Rizka. Kenapa yang ngambil sikap harus PDIP, Mas? Saya pikir baik Mas Gibran maupun PDIP perlu sama-sama bersikap ya di sini. Karena memang sikap Gamang ini yang nanti berimplikasi pada penafsiran publik. Karena kita tahu bahwa penafsiran publik ini kan bisa mudah diarahkan, kan? Entah itu oleh buzzer atau mungkin pihak partisan tertentu. Jadi hal seperti ini yang bisa membelokkan suara sehingga bisa mempengaruhi pilihan politik kemudian. Jadi hal-hal seperti ini hal-hal potensi seperti ini yang saya pikir perlu untuk dihindari ya, karena bagaimana juga ini bagian dari edukasi politik bagi publik, dari ruang publik sebenarnya, Mbak Friska. Apakah ini mau tidak mau karena terkait juga dengan Gibran, anaknya Pak Jokowi, PDIP juga punya masa pemilih sebagian besar juga banyak sekali dari pemilih Pak Jokowi. Karena kalau kita lihat kasusnya Mas Budiman Sujatmiko, sudah tiba-tiba ada surat pemecatan diterima, tapi ke Gibran kayaknya nggak bisa sama gitu. Tentu kita harus melihat bahwa kontribusi Pak Jokowi terhadap PDIP kan cukup besar ya, di mana dengan nominasi Pak Jokowi di tahun 2019 itu membawa PDIP 10 tahun berkuasa hingga saat ini. Tentu kontribusi besar ini menjadi faktor yang signifikan ya bagi PDIP untuk istilahnya berpikir secara hati-hati ya, atau berpikir secara matang bagaimana menempatkan dalam posisi seperti ini. Karena kalau dibandingkan dengan Mas Budiman yang notabene kader partai juga, namun kalau kita perlu melihat bahwa kontribusi Pak Presiden Jokowi ini kan membawa PDIP ke pusat kekuasaan, itu kan suatu yang sangat luar biasa. Setelah kita tahu PDIP sudah lama beroposisi dan kemudian berkuasa, jadi kontribusi besar ini yang menjadi faktor yang membuat partai ini berpikir ulang atau berpikir matang-matang dulu seperti itu, Mbak. Dan tampaknya Mas Gibran juga bilang sudah pamit ke Mbak Puan, tapi saat dibilang Mas Hasto kayaknya sudah ada yang berubah ke kuning, membantah juga. Mas Wasisto melihat bisa jadi sampai akhir Pilpres statusnya akan ngegantung aja kayak gini. Saya pikir ini kembali pada persepsi publik ya untuk menilai lebih lanjut. Karena kita tahu bahwa bahasa politik kan selalu bersayap ya. Maksudnya A tapi yang dimauin B. Jadi saya pikir publik kita sudah cerdas ya dalam nilai manuver elit itu seperti apa. Dan opini sudah berkembang di mana-mana. Jadi saya pikir terlepas dari nanti sikap elit kita seperti apa, saya pikir publik sudah memiliki persepsi masing-masing dalam melihat konteks hari ini, Mbak Friska. Dan bagaimana nanti sikap sebenarnya, apakah Mas Gibran yang diartikan pamit itu betul-betul keluar dari PDI Perjuangan atau tetap dengan status seperti ini? Kita akan lihat bagaimana perkembangannya ke depan ya. Mas Wasisto, terima kasih atas waktunya. Wasisto Raharjo Jati, peneliti politik BRIN, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.